Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yaghfir billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana telah menuntun kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Anung Gali Kusuma dari kelas PAI 6C, salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, program studi pendidikan agama Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul termasuk rukun iman yang keempat, yang artinya meyakini bahwa Nabi dan Rasul adalah utusan Allah. Dengan pengertian Nabi berasal dari kata naba yang berarti dari tempat yang tertinggi. Secara umum, Nabi adalah seorang manusia yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala hanya untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul berarti dari kata risalah yang artinya penyampaian. Rasul adalah seorang manusia yang diberikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang berkewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Nah, dari pengertian tersebut bahwasanya sudah jelas perbedaan antara nabi dan rasul. Nabi adalah yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan rasul menerima wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Perbedaan menerima wahyu antara nabi dan rasul ialah nabi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi, sedangkan rasul mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi dan juga melalui malaikat, serta bisa berkomunikasi langsung dengan malaikat. Mengenai jumlah nabi dan rasul, ada yang berpendapat bahwa jumlah nabi adalah 124.000, sedangkan rasul ada 312. Namun di dalam Al-Quran hanya terdapat beberapa nabi dan rasul yang disebutkan dalam firman Allah dalam surah Al-Ghafir ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Wa ma kana lirasulin ay ya'tiya bi ayatin illa biidznillah. Fa idza jaa amrullahi qudiya bil haqqi wa khasira hunalikal mubtilun. Yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad, di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu dan di antaranya ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak ada seorang rasul membawa suatu mukjizat kecuali seizin Allah. Nah, di sini saya akan menyebutkan 25 nama nabi dan rasul yang wajib kita ketahui, yaitu Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, Nabi Saleh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Syuaib alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Zulkifli alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyasa alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat Nabi dan Rasul itu ada 4. Yang pertama sidik, yang berarti benar atau jujur. Yang kedua adalah amanah, yang berarti dapat dipercaya.
Yang ketiga adalah tabligh, artinya menyampaikan. Yang keempat adalah fatonah, artinya cerdas. Tugas Rasul ialah hanya menyampaikan wahyu kepada umatnya. Sedangkan mukjizat Rasul, di sini saya akan menyebutkan 5 nabi dengan mukjizatnya. Yang pertama yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan mukjizatnya adalah peristiwa Isra Mi'raj dan diberikan keistimewaan berupa kitab suci Al-Quran. Nabi Isa alaihissalam dapat menghidupkan orang mati dengan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Selain itu Nabi Isa dapat berbicara saat baru berumur beberapa jam. Yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, yang mukjizatnya adalah tongkat yang berubah menjadi ular dan dapat membelah laut sehingga dapat diseberangi bersama umatnya. Yang keempat Nabi Ibrahim alaihissalam tidak hangus terbakar ke api saat Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api yang panas dan api tersebut menjadi dingin atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam dapat membuat perahu yang sangat besar yang dapat dinaiki oleh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang beriman dan menyelamatkannya dari banjir yang amat besar. Ya mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan pada kesempatan hari ini. Saya pribadi mengucapkan terima kasih dan saya akhiri. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.